Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, mari kita bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat yang luar biasa. Siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa catat dan renungkan firman yang dibagikan. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus tercurah atas kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Syakarala bataki dan nama syata karalaku. Haleluya. Sembah dan puji nuhit tatamu. Sembah dan puji nuhit tatamu.
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari umat kudusnya, sembah dan puji luhur tatamu, sembah dan puji luhur tatamu, sembah dan puji luhur tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama menyembah. Sembah dan puji luhur tatamu. Amin. Sembah dan puji luhur tatamu, sembah dan puji luhur tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau layak Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luhur tatamu, sembah Dia. Sembah dan puji luhur tatamu, sembah dan puji luhur tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Sebab kemuliaan ada di tempat ini, amin. Memenuhi kita semua dengan rohnya yang kudus. Bangkit hai umat kudusnya, bangkit gerejanya. Haleluya. Bangkit gerejanya, bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sekarang, haleluya, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sorakan keras, hey! Pengurapannya telah dicurahkan. Mujizatnya pun dinyatakan. Amin. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Hey! Pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, hey! Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, hey! Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Hai umat pemenang, maju berperang, maju berperang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, kita pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kedahsyatanmu Tuhan ada di tempat ini. Rohmu atas kami semua. Haleluya. Hai umatnya. Holy fire, come as we
will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Yang percaya surahkan haleluya. Holy fire, come as we offer up our prayer. Holy fire, fill this temple up from prayer. Come bless my life, my heart and my mind. Consume me with your own desire. Give us your holy patience to touch the nations. Are you ready? Are you ready? Revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Shout the Lord! Revival, revival, revival in the land. Amen. Nations will come and worship you. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Amen. We trust in you, Lord. Revival in this land, in my country. Hallelujah. Come on. Revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Amen. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Amen. There is revival. 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 There is revival in the land. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dan gerakan roh-Mu Tuhan terjadi dari tempat ini, bahkan negara kami sampai bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau bertata dalam puji-pujian kami. Syakaralah batakina masya. Oh, the glory of your presence, we your temple, give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in
this place. Oh, the glory of your presence. We your temple. Give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. Oh, the glory! Oh, the glory of your presence. We your temple. Give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fill this place. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fill this place. Oh, your glory. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi, apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu kita memberi nama kepada masalah kita sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal.
Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar tapi hati kita. Bukan liver ya, hati ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan, yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya di outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar. Ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya. Ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang Maha Tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amin. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham, ayahnya. Yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap
Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu, kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Saya menyampaikan firman Tuhan berjudul MOG, Man of God. Man of God ini di dalam Alkitab adalah suatu title yang sangat khusus. Tidak untuk semua orang ternyata. Musa disebut Man of God. Dan kita lihat juga Elia, Elisha. Dan juga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan memberi pesan kepada orang tua dari Simson. Ibunya berkata begini, a man of God datang ke tempat kita. Saudaraku yang kekasih Tuhan, ada banyak title yang membuat orang jadi sombong dan congkak. Saya ketemu banyak orang kalau setelah lulus sekolah teologi, mestinya kan tambah rendah hati, tambah mengerti. STH tapi sangat tinggi hati, saudara. Begitu MTH makin tinggi hati. Setelah S3, DTH, Duile tinggi hatinya. Bahkan saya pernah ketemu seorang profesor, tidak khotbah di sini, ya, tapi dalam satu pertemuan semua sekolah tinggi teologi seluruh Indonesia yang harus 430 sekian, yang datang kurang lebih separuh. Dia tidak mengakui Alkitab itu firman Allah. Yaitu OMG, saudaraku. Oh my God. Bukan man of God. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 13. Sedikit latar belakang. Maka pada saat itu kerajaan Israel sudah pecah. Negara selatan, kerajaan yang selatan dipimpin Rehabeam, putra dari Salomo. Nama ibunya Maakah. Sayang sekali bukan orang Israel, orang Amon. Kita tahu bagaimana Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dan itu yang menyebabkan hancurnya dia. Kita melihat bagaimana David, seorang yang berkenan pada Tuhan, kecuali di dalam hal istri Uria, yaitu Batsheba. Lalu kemudian Salomo sangat kaya dan kerajaannya bukan terbatas kecil seperti ini, tapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Itu gambaran sedikit daripada kerajaan 1000 tahun yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian kan turun ya. Secara keuangan ekonomi hebat luar biasa. Tapi secara rohani bangkrut. Lalu waktu Rehabeam, maka justru kerajaan itu pecah. Lihat namanya kan bagus. Ketika dia lahir, putra raja terkaya di dunia namanya A People Has Enlarged. Saudaraku, tema bulan ini movement. Harusnya ada pergerakan dari kakeknya itu harus lebih bagus, lebih hebat seperti Abraham, Ishak, Yakub begitu. Tapi sayang justru terpecah. Yerobeam adalah seorang hamba daripada Salomo. Dan Tuhan bangkitkan untuk mengkoreksi Salomo. Kalau ada musuh di dalam kehidupan kita, Tuhan ingatkan dan mengkoreksi kita. Saya harapkan lewat corona ini
Saya beri nama Corona Correction juga. Siap dikoreksi oleh Tuhan? Saudara datang kan minta dikoreksi oleh Tuhan kan? Ya. A people will contend. A contend itu melawan. Revolusi. Nama yang tidak cocok buat anak Tuhan. Karena spirit yang sedang bekerja di dunia ini adalah lawlessness. The spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 13. Yerobeam berdiri di Mezbah. Kerajaan sudah pecah. Dan Yerobeam mendirikan agama baru. Supaya orang-orang di kerajaan utara itu yang terdiri dari 10 suku. Dan kemudian ketika dia mendirikan penyembahan anak lembu emas, suku Lewi kembali semua ke selatan. Kalau sebagian ada yang pergi ke utara, pulang ke selatan. Dan saudaraku, kalau orang mau mengalami kehancuran itu dimulai dengan satu perkataan dalam satu Raja-Raja 12. Dia berpikir dalam hatinya. Firman Allah menjelaskan jangan menganggap dirimu pandai. Maka berkala Yerobeam dalam hatinya. Kita tahu orang Farisi dan pemungut cukai, he pray to himself. Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Dan dirinya jadi Tuhan, saudara ya. Berpikir dalam hatinya. Jika bangsa itu nanti mempersembahkan korban ke selatan, ke Yerusalem. Lama-lama hatinya berbalik, nanti aku dibunuh. Apa yang harus aku lakukan? Lalu dia bertanya kepada teman-temannya. Enaknya bagaimana ya? Biasanya bagaimana? Kalau saya menghadapi masalah, tanya apa yang Tuhan mau. Bukan yang aku mau. Dan apa yang dilakukan orang-orang di negeri ini. Tapi ketika berkata begitu, dia mendirikan penyembahan lembu emas. Anak lembu emas adalah, itu belajar di Mesir. Tapi itu juga penyembahan kepada Baal. Dewa kemakmuran. Dia pasang di Bet-El dan Dan. Bet-El artinya house of God bukan? Kebetulan yaitu naungan kita gereja Bet-El Indonesia, bukan Betel ya, Bet-El, the house of God. Nanti tanggal 6 ini ulang tahun ke-50. Puji nama Tuhan, amin. Dan dari kurang lebih 6.000 jemaat sekarang akan menuju 10.000. Seperti yang didoakan dan diharapkan oleh founding fathers kita. Nah kita lihat di sini, dia menaruh lembu yang satu di Bet-El, yang lain di Dan. Dan hal itu menyebabkan orang berdosa. Bukan cukup berdosa sendiri, dia ngajak seluruh bangsa berdosa. Dan kita tahu bagaimana akhirnya 10 suku ini disebarkan di seluruh dunia. Dan karena itu orang panggil Yahudi. Karena hanya kerajaan selatan sebagian pulang kembali ke Israel. Saudara, dia mengangkat imam sekendak hatinya. Sudah jelas Tuhan mengatakan, Tuhan benci penyembahan berhala. Dan Tuhan telah memilih Yerusalem ya sebagai kota yang dia pilih, dan bait Allah itu mataku tertuju pada rumah ini dan doa dari tempat ini. Dia mendirikan kepercayaan lain. Saudara tahu mendirikan agama itu gampang sekali. Apalagi di Jepang. Di Jepang itu macam-macam saudaraku. Saya dengar cerita di Perancis. Ini kejadiannya abad yang lalu ya. Ada seorang datang menghadap yang berwajib. Ya, Kementerian Agama itu cuma ada di Indonesia, saudara. Tempat lain tidak ada. Tapi ketika mereka menghadap, kami mau mendirikan agama baru. Saya kumpulkan semua yang baik dari semua agama. Jadi agama gaduh-gaduh gitu ya. Lalu dia mengatakan, I give you a good advice. Aku berikan nasihat yang baik kepadamu. Daripada kamu nanti gagal, daripada kamu nanti tidak berhasil, tak kasih tahu ya. Sebagian besar, yaitu penduduk di negeri ini, ya ini akhir abad 19 lah, 18 sekian. Itu percaya kepada pendirinya itu bangkit dari kematian setelah 3 hari. Jadi sebaiknya saran saya, kamu minta disalib aja, itu ada tiang listrik sana. Minta digantung di sana. Dan setelah 3 hari
kamu bangkit, itu kemungkinan kamu akan berhasil. Agama itu tidak pernah berdiri, saudara. Sebab satu-satunya yang bangkit dari kematian dan mengalahkan kematian cuma satu dan satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bukankah itu mirip dengan gereja-gereja sekarang? Sembarangan saja. Ya, bagaimana menarik massa. Kasih orang lucu-lucu. Tidak semua orang boleh berkhotbah di mimbar ini. Kok sombong, Pak? Bukan sombong, saya berhati-hati. Amin. Kalau kita ambil darah saja, maka juru rawat itu akan mengatakan, Pak, ini jarum baru ya Pak, belum pernah dipakai. Bagaimana kalau dia pakai jarum karatan yang bekas dipakai orang untuk nyuntik heroin? Tentu saja kita akan ketularan. Kapan itu saudaraku, ada orang berkata, Pak, kami mau bayar cukup mahal. Saya bilang, kalau pakai gedung ini milik Tuhan, gratis tis-tis, polisi pakai, pendidikan pakai, ya, pengarahan daripada camat-camat pecalang pun gratis, nggak apa-apa. Saya enggak terima bayaran. Lalu saya tanya siapa yang khotbah? Dia sebutkan satu nama yang bersaksi, namanya Ki Gendeng Pamungkas. Saya mau beritahu saudara, saya belum gendeng, oke? Jadi saya tolak. Waduh, Pak Arifin sombong. Tahu, di luar, ya, di tempat lain diadakan, dan dia berkata, di rumah saya ada deretan telinga orang yang saya bunuh. Ada 200 telinga. Nah, memang gendeng tenan nih. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan masih mengulurkan tangan, mengajak bertobat. Yerobeam, 1 Raja-Raja 13, berdiri di mezbah. Dia ngangkat diri jadi imam besarnya. Dia ngangkat semua orang sembarangan, saudaraku. Ya. Sekarang ada orang berkata, enak loh, gampang, dirikan gereja tuh gampang. Pokoknya bisa nyanyi, bisa ngomong, gampang katanya. Lalu pekerjaannya siapa saja. Saya dengar telinga saya sendiri. Ada teman saya berkata, besok minggu depan kamu pakai jas ya. Pakai jas. Loh Pak, saya ini belum bertobat benar-benar, saya baru berobat. Oh enggak apa-apa, pakai jas saja. It will never happen here. Amin. Standarnya Tuhan itu tinggi, saudaraku. Sebab He is a holy God. Amin. Nah, saya lihat di sini pertama kali ada perkataan man of God. 1 Raja-Raja 13. Sedang dia berdiri di mezbah. Jadi dia ngangkat diri jadi imam besar. Bukan cuma raja, imam besar sekalian, komplit kan, kayak Melkisedek begitu. Datangnya seorang hamba Tuhan, man of God, ya. Seorang abdi Allah ini, saudara, bukan servant of God, tapi man of God is Elohim. Seperti saya katakan tadi, itu panggilan yang sangat spesial. Hanya untuk beberapa orang hebat. Dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang keempat, maka itu sebutan untuk Elisha, the holy man of God. Oh, luar biasa. Bukan MOG tapi HMOG. Holy man of God. Bagaimana orang panggil saudara dan saya? Atas perintah Tuhan, dia berkata pada mezbah. Misalnya ini mezbah ya. Hei mezbah. Saudaraku, anak Tuhan itu adalah makhluk yang ajaib. Kita disuruh berkata pada gunung, berkata kepada langit, berkata kepada kerajaan-kerajaan. Dan di sini dia berkata pada mezbah. Mezbah apa itu? Mezbah penyembahan berhala. Yang kalau menyakiti hati Tuhan tidak ada lebih daripada penyembahan berhala. Sebetulnya Tuhan pernah berjanji lewat Nabi Akhia. Nabi Akhiahu pernah berkata pada Yerobeam, kalau kamu hidupnya menurut firman Tuhan, menurut ketetapan Tuhan, aku akan membangkitkan bagimu keluarga yang teguh setia seperti yang kulakukan kepada David. Tetapi kalau engkau melanggar, kita lihat nanti ngerinya, ngeri benar penyembahan berhala itu, saudaraku.
Dia mengangkat imam-imam seenak dirinya. Kemarin ada teman saya tidak usah sebut siapa. Ada orang baru datang di jemaatnya, naik mobil Mercedes Sport 2 pintu. Waktu itu tidak banyak yang punya di kota itu, saudaraku. Lalu minggu depan pakai jas ya. Dan taunya orang ini adalah makelar kasino dari Makau. Celaka, saudara, bikin malu ya dah. Lalu dia berkata, beginilah firman Tuhan. Seorang man of God hanya mengucapkan firman Allah. Seorang anak dari keluarga David, namanya Yosia, akan lahir pada keluarga Daud. Akan menyembelih di atasmu imam-imam pengorbanan. Yang membakar korban di atasmu juga tulang-tulang manusia akan dibakar atasmu. Saudara yang kasih, dia memberikan nubuatan yang terjadi 300 tahunan kemudian. Lahirlah seorang anak, keturunan daripada David, namanya Yosia. Dan benar-benar dia menghancurkan, yaitu penyembahan berhala di utara Israel. Dan di atasnya dibakarlah, yaitu imam-imam penyembahan berhala. Dan tulang-tulang mereka dibakar. Ada orang tanya saya, Pak, Bapak kok enggak setuju kremasi? Ya, sebab dalam Alkitab, ya ditanam, saudaraku. Ya bukan dikubur. Kalau bangkai kucing dikubur. Kalau tubuhnya anak Tuhan, saudaraku, ditanam. Sebab itu benih yang baik, yang akan tumbuh. Amin. Dibangkitkan oleh Tuhan. Sedapat mungkin. Dan saudara, kita lihat di sini, bagaimana pada saat itu dia memberikan satu tanda. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita ini man of God, tanda-tanda menyertai. Kita tidak membuat tanda-tanda, kita tidak bisa. Pak, bisa enggak menyembuhkan, saya mau latihan dulu menyembuhkan flu. Tidak bisa, kamu tidak bisa. Buktinya nih loh. Ya, kalau bukan Tuhan loh ya. Kalau Tuhan, aduh, kanker kecil, saudara. Apalagi cuma corona. Amin. Sekarang ini kesombongan manusia sedang dihancurkan oleh Tuhan. Ngadapi corona kecil, virus kecil yang tadi sudah cuci tangan semua, amblas, saudaraku. Cuma sabun loh. Bukan air keras. Perhatikan di sini apa tandanya. Pecahlah mezbah itu. Debunya berhamburan. Tapi sebelum itu Yerobeam berkata, tangkap dia. Ketika dia mengulurkan tangannya. Ketika orang niat jahat pada kita, Tuhan punya janji. Amin. Bahwa Tuhan, malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Barang siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Apa yang terjadi? Tangannya kejam, saudara. Dan pada saat itu raja yang sombong ini, dia berkata, tolong mintakan kepada Yahweh Allahmu. Kenapa dia tidak minta bantuan kepada anak lembu emas yang dia dirikan? Loh, dia bikin sendiri kok, saudaraku. Ada satu cerita tentang Abram diterangi oleh Tuhan. Satu hari Tuhan berbicara kepada dia. Saudara, dia tengah-tengah mana? Itu keluarga penyembah berhala, saudara. Mendadak saja Tuhan menyentuh dia dan pikirannya terbuka. Lalu keluarga mereka itu menjual, saudaraku, patung-patung berhala. Ada yang kecil, ada yang besar. Apa yang dilakukan Abram? Ini cerita bangsa Israel ya. Dia ngambil palu yang paling besar. Lalu dia hancurkan semuanya ya. Semuanya dihancurkan. Lalu ditaruh di tangannya patung yang paling gede. Papanya datang, ini apa-apaan ini? Siapa yang melakukan ini? Anu Pak, perang sendiri Pak. Ini yang gede ini menghancurkan yang kecil-kecil ini. Papanya bilang gini, papanya bernama Tera. Kamu kan tahu, tidak mungkin. Dia punya kaki tidak bisa jalan, punya mulut tidak bisa ngomong, punya tangan tidak bisa menolong. Dan ini kan umurnya baru 2 hari, kemarin kita baru takut taruh di showroom. Kata Abram, karena itu papa tahulah, saya ketemu dengan Allah yang hidup. Dan kita tahu bagaimana dia mengajak papanya keluar dari Ur Kasdim. Saudara yang kasih, pada waktu itu tanda pertama mezbah itu hancur, saudara.
Pernah kejadian di ini kejadian sekitar akhir tahun abad yang lalu. Dan ini disaksikan oleh rekan kita yang pernah berkhotbah di sini beberapa kali, Pendeta Tommy Tenney dari Amerika. Bagaimana waktu menyembah Tuhan, mezbah itu terbelah dua. Memang ada dosa di jemaat itu. Dan dosanya pada gembalanya, saudaraku. Dan Tuhan kasih tanda, split. Dan saya masih ingat ketika meresmikan geraha itu Bethany di Nginden, Pak Alex tanya saya, Vin, siapa itu pendeta yang waktu dia khotbah mezbahnya itu mimbarnya terbelah itu siapa? Saya bilang saya cuma kenal Tommy Tenney, undang dia. Dan Tommy Tenney berkhotbah di Nginden waktu itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sanggup menghancurkan. Yaitu penyembahan dalam bentuk apapun, semua penyembahan palsu. Amin. Lalu yang kedua, tangannya jadi kejang saudara. Tangannya begini dan saya ditarik kembali. Saya sering mengalami salah satu saja kesaksian saya. Satu hari ada seorang ibu komplain tentang suaminya. Salahnya sih mereka menikah karena dua-duanya orang kaya di Surabaya saudara. Mereka menikah ya baru lulus SMA saudaraku. Jadi tanpa persiapan, ya gitu sajalah. Namanya jatuh cinta, tak iya? Ya, tai kucing rasa? Loh, ada yang bilang coklat, pernah makan rupanya. Dan dia cerita, aduh suami saya itu keras Pak Arifin. Dan saya diajak ke rumahnya, saya kaget. Kenapa? Foto suaminya semua di tip X sama dia saudaraku. Kenapa dia keras? Oh iya dia memang latihan tinju. Dia latihan tinju. Ya saya ketemu suaminya, lalu saya ajak kita persekutuan. Ingat, kalau kita panggil nama Tuhan, Roh Kudus hadir. Dan saat itu, ketika siapa lagi mau didoakan, dia berdiri. Tapi kemudian saudara matanya terbalik, saya dipukul saudaraku. Petinju saudaraku. Ketika dia berikan saya straight begitu ya. Mendadak tangannya kaku dan jadi patung saudara. Saya masih ingat istrinya nangis. Pak Arifin saya gak suka suami saya tapi jangan sampai mati katanya. Bagaimana ngadepi seperti ini? Tidak ada di sekolah Alkitab, tidak ada di buku manapun. Roh Kudus ngajar saya. It's a spirit. Saya katakan begini, in the name of Jesus, the boxer, out in the name of Jesus. Dia sadar. Dan dia ikut Tuhan. Saya mau beritahu saudara, orang boleh merencanakan yang jahat buat saudara dan saya. Tuhan sambaliknya buat kebaikan, tepuk tangan bagi Allah kita. Tahun-tahun paling berdarah dalam kehidupan bangsa kita. Tahun 65-66. Terutama di Pulau Bali ini. Tapi saudaraku kita juga tahu. Lewat itu orang-orang jadi cari Tuhan. Gereja-gereja jadi penuh. Banyak orang datang pada Tuhan minta dibaptis. Sebab pada saat itu tidak ada hukum saudara. Tidak ada hukum pada saat itu. Tetapi saya mau beritahu yang di depan bisa lebih ngeri dari sekarang. Ya, sekarang ini kan bahaya nih saudara ya. Dibangkit-bangkitkan. Apa tujuannya? Kita mau diadu domba. Karena itu jangan manggil satu sama lain waktu dulu pilpres. Kamu kampret, kamu cebong, oh yang mau loh. Ya, kita ini adalah anak-anak satu bangsa, amin. Kita tidak menganggap rendah suku yang lain, kelompok yang lain. Musuh kita setan saudara, amin. Saudara yang kasih Tuhan pada saat itu, dia memohon. Mintakan belas kasihan dari Tuhanmu. Saya kira malu juga ya Yerobeam berkata begitu. Tapi daripada tangannya kejang begini. Dan hamba Tuhan itu, that man of God. Yang masih muda itu. Dia berdoa. Mohonkan pada Tuhanmu. Allahmu. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan. Lalu dia berkata. Mari ikut bersama aku ke istanaku.
Makan minum di sana. Oh, diajak raja makannya pasti enak toh. Ya. Tapi jangan lupa ini penyembah berhala, saudara ya. Dan aku akan memberikan kepadamu hadiah yang besar. Yang memberi ini, saudaraku, adalah raja. Raja 10 suku di utara. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Yerobeam diberi kesempatan bertobat dan dia tidak bertobat. Bagian akhir dari 1 Raja-Raja 13 menjelaskan. Bagaimana sudah melihat tanda yang ajaib itu. Mezbah itu terbelah. Debunya berhamburan. Tangannya jadi kaku. Dan dia disembuhkan. Orang kalau ngalami lihat mujizat belum tentu bertobat, saudaraku. Orang ngalami mujizat belum tentu bertobat. Dengar baik-baik kebenaran ini. Apa yang terjadi? Setelah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan jahat. Tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja. Siapa yang mau saja ditapiskan jadi imam untuk bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Dosa seorang kepala keluarga. Seluruh keluarganya dibinasakan, saudaraku. Fatsal 14 ayat pertama berkata, anak Yerobeam sakit, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada yang sakit dalam keluarga kita. Tanya Tuhan, ini peringatan apa buat saya? Hukuman yang paling terakhir bagi Firaun adalah anak sulungnya meninggal. Putra mahkota. Tapi demikian besar kasih Allah, dia serahkan putra mahkotanya satu-satunya buat saudara dan saya. Terpujilah raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan buat dia, saudaraku. Jadi kita melihat di sini, dia menolak sebab perintah Tuhan dengan jelas berkata, jangan makan atau minum di tempat itu. Dan kembalilah melalui jalan yang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kembali melalui jalan yang lain. Ketika orang-orang Majus, Magoi, datang setelah menyembah Yesus. Dan bertemu dengan Herodes. Herodes berkata, cari ya kalau ketemu raja yang baru lahir itu. Nanti aku datang menyembah dia. Bohong. Kalau orang berkata nanti. Atau saya pikir-pikir biasanya nggak terjadi, saudara. Tetapi mereka pulang melalui jalan yang lain sebab telah diperintahkan Tuhan. Mau hidupmu berubah? Pulang melalui jalan yang lain. Melalui jalan kebenaran, jalan kekudusan. Amin, saudaraku. Kalau kita terus berjalan di jalan yang sama, jalan dosa, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk di kumpulan pencemooh. Coba perhatikan dengan siapa kita bergaul. Kita ngopi dengan siapa. Kalau saya mau menjangkau orang, siapa saja. Siapa saja. Termasuk LGBT apapun. Tapi untuk bergaul, kita harus pilih teman kita. Dengan penzina, penipu, penyembah berhala, jangan sekali-kali kamu makan bersama. Sekalipun kalau mereka menyebut diri saudara, artinya Kristen, tapi hidup dalam dosa, jangan bergaul dengan mereka. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu selanjutnya ada cerita yang sangat aneh. Hamba Tuhan muda ini hebat ya. Menyelesaikan tugas dengan luar biasa dan memberikan peringatan untuk seluruh bangsa. 10 suku di utara diberi peringatan. Terutama rajanya. Tapi dalam ayat selanjutnya di Betel ada seorang nabi tua. Di kota yang sama, di tempat penyembahan berhala ada nabi tua. Kenapa sih Tuhan tidak pakai dia? Rupanya sudah undur, saudaraku. Rupanya sudah nggak ada urapan. Dia mantan diurapi. Mau dipanggil mantan diurapi? Saya pernah menerjemahkan orang yang khotbahnya gini. Dulu saya dipakai Tuhan. Dulu dipakai Tuhan luar biasa. Dulu orang buta melihat. Dulu orang mati bangkit. Yang penting sekarang. Ada seorang nabi tua. Anaknya beritahu, wah Pak hebat Pak. Ada nabi muda. Siapa namanya? Tidak ada namanya.
Tapi luar biasa spektakuler. Mesbah terbelah, raja tangannya kejang dan disembuhkan. Luar biasa Pak. Kata Nabi tua ini, pelanai keledaiku. Dia datangi hamba Tuhan muda itu. Kamukah man of God dari Yehuda? Perhatikan loh, dari Yehuda. Biasanya kalau kita lihat bagaimana Tuhan tuh menyuruh nabi khusus ke negara masing-masing. Ada yang khusus untuk Israel di utara, khusus untuk Yehuda di selatan. Tapi ini diutus dari Yehuda. Ya benar aku. Ya. Lalu dia berkata apa? Mari pulang ke rumahku, beristirahatlah. Kamu kelihatan berantakan banget nih. Ya, nanti kamu mandi, makan yang enak aku sediakan. Oh enggak bisa. Sebab aku dapat perintah yang sangat jelas. Jangan makan dan minum di tempat itu. Tuhan Yesus memberitahu pada murid-muridnya. Ya, bagaimana kalau kamu disapa orang, kalau kamu dalam satu tugas, lanjutkan saja perjalananmu. Sebab itu urgent. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat saudara. Lalu pada saat itu, apa kata Nabi tua ini? Seorang malaikat menampak diri padaku. Dari mana? Aliran Mormon. Saya nak bilang gereja ya. Soalnya kalau ketemu ada orang naik sepeda, bule naik sepeda saudaraku ya. Celana hitam, baju putih, dasinya kecil hitam gitu. Itu dari Amerika, Mormon. Mormon itu saudaraku, pemimpinnya Joseph Smith namanya, istrinya tidak banyak, baru 27. Yang tercatat saudara ya. Mereka ngajarkan poligami. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Sebab Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Katanya dia mendapat penglihatan seorang malaikat. Membawa apa? Lembaran-lembaran emas. Dan muncullah agama aneh namanya Mormon. Yang mereka berkata, tanah perjanjian itu bukan di Israel, tapi di Amerika. Dan bangsa Israel melarikan diri ke Amerika, katanya. Tapi anehnya pengikutnya luar biasa. Dan firman Allah menjelaskan, kalau dikatakan dari kami, atau seorang malaikat berkata Tuhan sudah datang, jangan percaya. Ada orang ngaku gereja, saudaraku, aliran ini dari China. Mesias sudah datang dalam rupa seorang wanita. Karena dikejar oleh pemerintah China, lari ke New York sekarang. Pengikutnya jutaan saudaraku. Dan harus tahu bahwa yang disebut gereja pertama yang jadi klaster COVID di Korea itu, Korea Selatan, itu adalah aliran ini. Saudara, kita melihat bagaimana bahaya daripada bad counsel. Oh ya Yerobeam, ya silakan aja. Jangan tanggung-tanggung. Anak lembu emas jangan di sini. Tidak juga. Kenapa hidup kita kacau? Kita dengarkan nasihat yang buruk saudaraku. Demikian juga pecahnya kerajaan ini gara-gara bad counsel. Rehabeam didatangi Yerobeam dengan perwakilan tua-tua Israel. Bapakmu itu memberikan pajak yang terlalu tinggi buat kami. Kurangi dong pajaknya. Sebentar ya, waktu 3 hari aku akan kasih jawaban. Lumayan dia nak jawab langsung saudara ya. Lalu dia tanya kepada penasihat bapaknya. Bapaknya kan hebat, berhikmat. Ini penasihat bapaknya kan super ya. Dan mereka memberikan saran yang sesuai dengan Amsal. Ya, lidah lembut lebih meyakinkan. Ya kan? Jawablah dengan baik kepada rakyat itu. Kalau engkau jadi abdi bagi mereka, jadi hamba bagi mereka, dan kau mengabdikan diri pada mereka, mereka jadi hambamu seumur hidupmu. Wah, dia pikir nggak kurang keren nih. Saya ini anaknya raja terkaya di dunia, masa jadi pelayan? Satu hari
Di STT kita saya menyebarkan kertas dan saya bilang keluarkan pena kalian. Kalau saudara dengar yaitu tentang leadership, kepemimpinan. Gambarkan di situ, bukan tulisan ya, gambar. Ada yang gambar saudaraku pedang. Jadi dia percaya harus dengan kekerasan saudaraku. Ya, ada yang gambar mahkota. Ada yang gambarkan saudaraku macam-macam. Tidak ada satu pun yang gambarkan ember dengan lap. Itulah kepemimpinan daripada Yesus Kristus. Aku yang adalah Tuhan. Aku datang sebagai hamba. Tidak untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Dia datang pada teman-temannya yang masih muda. Jadi gengnya dia punya geng sendiri. Ya nggak bener dong, itu sudah out of date, itu opa-opa itu bisa apa tuh opa-opa, bodoh mereka. Barang siapa tidak menghormati orang tua, engkau tidak akan diberkati. Kamu harus lebih keras buat mereka, katakan begini, kelingkingku ini lebih besar daripada pinggang bapakku. Bapakku memberikan engkau kuk, kuberikan kuk besi. Bapakku mencambuk engkau dengan cambuk. Aku cambuk engkau dengan kalajengking. Kalajengking itu adalah cambuk berduri. Dan kerajaan itu pecah. Apa yang menyebabkan kehancuran? Pride, kesombongan. Apa yang menyebabkan yaitu Yerobeam error? Fear, ketakutan. Jangan ambil keputusan karena ketakutan atau karena kesombongan. Jangan. Kita belajar daripada cerita ini. Dan juga jangan percaya dengan semua orang nyebut dirinya hamba Tuhan. Jangan percaya dengan orang yang mengatakan aku dapat wahyu daripada malaikat. Malaikat berkata, kamu harus ke rumahku. Dengar saudara, takut akan manusia mendatangkan apa? Takut akan manusia mendatangkan jerat. Saya masih ingat ada seorang gadis. Dari suara kan kita bisa tahu yang telepon ini gadis apa oma-oma ya. Bisa tahu ya. Pak, saya dilecehkan bos saya pak. Saya dilecehkan bos saya pak. Oh iya ya keluar saja. Loh gimana keluar pak? Nanti saya makan apa? Loh Tuhan Yesus sanggup mengembalakan kamu. Ditutup saudara teleponnya. Jadi dia milih lebih baik dilecehkan daripada tidak bisa makan katanya. Orang benar berani seperti singa muda. Tapi orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Dan belum pulang-pulang sampai sekarang. Yang mengerti tertawalah. Dan dia datang. Kelihatannya harmless loh. Cuma makan loh. Tapi itu melanggar perintah Tuhan. Dia makan minum di sana. Disegarkan. Dan bahkan saudaraku dikasih sponsor. Suruh naik keledai jangan jalan kaki lah. Lumayan jauh loh. Dari Bethel sampai Yerusalem jauh. Dan dia naik keledai itu. Di tengah jalan. Ada singa datang dan membunuh dia. Ini satu yang aneh sekali. Keledainya gak lari saudara. Dan juga gak dimakan. Yeremia pasal 5 mengatakan begini. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka. Dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di kota-kota mereka. Dan corona dari Wuhan juga. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak. Dan kesesatannya besar sekali. Cuma makan. Tapi melanggar perintah raja. Kita harus mengerti tentang prinsip kerajaan. Melanggar perintah raja hukumannya mati. Nama Yerusalem, dari mana Yerusalem? Dua kata pertama, Yare, Yare itu saudaraku, ya, adalah apa saudara? Artinya gentar, kagum dan gentar. Nyanyinya gampang, ku kagum hormat akan engkau. Siapa orang yang berkemenangan dalam masa-masa seperti ini? Orang yang takut akan Tuhan.
Dipelihara oleh Tuhan. Orang yang takut Tuhan tidak akan takut pada apapun. Minta hari ini kalau perjamuan kudus, minta roh takut akan Allah. Saya pernah sampaikan pada saudara, Salomo itu salah minta. Dia minta hikmat. Memang karena itu dia dapatkan kekayaan, kemuliaan, kejayaan. Sekiranya dia minta takut akan Tuhan, keluarganya akan dipelihara. Mari, perkataan man of God ini, kalau gitu gimana kita Pak? Perjanjian baru ada ayatnya. Saya mau tunjukkan dulu. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kebenaran di sini, righteousness, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan, kelemah lembutan. Tetapi engkau hai manusia Allah. But you, O man of God. Mari itu jadikan goal dalam hidup kita. Man of God. 2 Timotius pasal 3. 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baca bahasa Inggris. That the man of God, that's you and me, may be perfect, thoroughly furnished with all good works. Yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagaimana memperlengkapinya? Firman Tuhan. Ketika saya renungkan, istri saya berkata, kita diberi istirahat oleh Tuhan. Iya, istirahat luar biasa. Tapi juga diberi apa? Yang paling berharga di dunia ini. Waktu. Dulu hampir tidak punya waktu, saudara. Saya terbang dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Sekarang Tuhan beri saya waktu. Waktu apa? Untuk mengkoreksi diri saya. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya lihat banyak kekurangan saya. Dan itu yang harus kita kejar. Tampilkan lagi tadi 1 Timotius 6:11. Perhatikan, apa yang harus kita kejar? Righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Lewat ini kita belajar ketekunan. Sering saya bilang, saya teknologi cuma belajar 5 tahun. Jadi insinyur. Tapi tekun logi sampai sekarang belum lulus-lulus. Man of God punya ciri-ciri seperti ini. Lemah lembut. Kebenaran, di terjemahan keadilan di situ. Godliness. Saudara, kata Nabi tua itu, pelanai keledaiku. Dan dia pergi ke sana dan dia tercengang. Dia melihat ada mayat. Mantan man of God tadi. Hanya karena satu kesalahan. Ini membuat kita berpikir jangan main-main dengan Tuhan. Tidak apa-apa Pak, sekali aja kok. Saya nggak ada perasaan apa-apa, pokoknya sekali aja. Sedikit aja tidak apa-apa toh. Lihat itu. Lalu dia menguburkan. Yaitu hamba Tuhan itu. Dan dia beritahu, kamu tidak akan dikubur di tempatmu. Emang benar. Dikubur di mana saudaraku? Justru di Betel. Di tempat penyembahan berhala. Tapi Nabi tua itu berkata, nanti aku mati kubur juga di situ. Apa yang ada di batu nisannya? Apakah man of God from Yehuda? Mungkin ada tulisan di situ, hampir jadi nabi, hampir. Mantan tuh enggak enak loh saudara. Saya masih ingat satu hari saya mendampingi Pak Rudi Hartono bersaksi di Jember. Dan gembalanya berkata begini, beliau sudah senior sekali, hampir 80 tahun. Dan dia berkata begini, inilah Bapak Rudi Hartono, mantan juara All England 7 kali berturut-turut. Rudi membisiki saya, gak enak rek, mantan katanya. Mau jadi mantan? Dulu dipakai Tuhan. Saya berikan sedikit kesaksian buat saudara. Tahun 79 akhir saya bertobat.
Januari tahun 80 saya dibaptis, lalu dipenuhi Roh Kudus. Dilepaskan dari kuasa-kuasa gelap. Dan saya mulai melayani Tuhan. Di rumah saya ada persekutuan. Setiap Jumat itu selalu penuh dengan mujizat. Yang datang itu asalnya 2 orang. Istri saya dan ibu mertua saya. Lalu ada orang kerasukan setan, gila, sembuh saudaraku. Dia ngajak teman-temannya 2 jadi 20, 20 jadi 200. Rumah saya gak karu-karuan kalau saya Jumat itu saudara ya. Mobil dari ujung sampai ujung. Lalu saya berkenalan dengan seorang hamba Tuhan yang dulu dipakai luar biasa di Surabaya. Saya tidak akan sebut nama beliau, kan sekarang beliau juga sudah bersama Tuhan Yesus. Dan timbul yaitu namanya chemistry di antara kita. Saya ini haus firman Tuhan dan beliau melatih saya untuk menjadi penterjemah. Bahasa Inggrisnya saudaraku, waduh flawless. Kalau saya berbahasa Inggris ya ketahuan lah saya orang Indo lah. Tapi dia selama di Amerika. Wajahnya tuh ganteng, rambutnya perak saudara. Dan dia kalau berkhotbah itu ya pokoknya luar biasa lah. Tapi kalau dia khotbah itu mesti cerita dulu. Dulu orang kusta saya pegang sembuh. Dulu ada orang mati yang saya bangkitkan. Dulu. Tapi nggak ada tanda apapun. Nggak ada gerakan apapun. No movement at all. Lalu dia bilang kepada saya gini. Arifin, kamulah orang yang saya cari-cari. You mesti meneruskan pelayanan Om. Om akan kembali ke Amerika. Dan jemaat ini kamu yang pimpin. Loh saya ini masih hijau saudara. Baru ikut Tuhan 2 tahun. Cuma bisa nyanyi. Kita ini dulu pengamennya Tuhan. Saya main gitar, dia main tamborin. Tapi aneh juga dengan pelayanan sederhana banyak orang sembuh saudara. Dia bilang jual rumahmu. Lalu take over jemaat ini. Serahkan sebagai persembahan. Kamu boleh tinggal di rumah yang Om dulu tinggal. Dan pimpin jemaat ini. Saudara, untung saya baca ayat ini. Saya bilang, baik Om saya akan berdoa. Saya mendengarkan ayah mertua saya. Papa saya waktu itu belum bertobat tapi papa mertua saya sudah. Dia bilang rasanya kok ada yang kurang pas katanya. Mari kita berpuasa. Orang berpuasa itu apa saudara? Mendengarkan suara Tuhan. Dan jawabannya adalah no. Saya datang Om, minta maaf. Saya merasa diri saya belum layak. Oh tidak apa-apa. Om percaya you akan dipakai Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Untung saya tidak jual rumah saya. Lalu pindah ke sana. Kenapa? Gedung gereja itu dijual saudaraku. Uangnya dia bawa ke Amerika. Lah kalau si tolol ini duduk di sana. Saya yang dimaki-maki orang. Karena itu jangan bergantung pada pengertianmu sendiri. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan dengan pengertianmu sendiri. Dan itulah menyembuhkan engkau dan tulang-tulangmu. The danger of a bad counsel. The danger daripada pengajaran sesat. Cuma masalahnya orang Indonesia ini suka dengan sensasi. Mereka ikut pendeta yang berkata ke saya berapa hari sekali naik turun surga. Untuk ada teman saya itu tangkas, saudaraku, tangkas berbicara. Dia berkata, aku tahu siapa yang biasa naik turun surga. Tahu siapa? Iblis. Ayub pasal 1 naik turun surga. Tapi orang mengikut orang-orang semacam itu. Pak Arifin terlalu tradisional, kurang spektakuler. Ya terserah, saya tidak mengejar tanda. Tanda mengikuti orang percaya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya cuma lengkapi dengan ngerinya penyembahan berhala. Ketika anak Yerobeam sakit.
dia utus istrinya menyamar. Pergi kepada Ahia. Ahiahu itu artinya the brother of Jehovah. Nama bagus ya. Brother juga berarti pendukung atau worshipper of Yahweh. Tuhan Yesus menjadi anak sulung. Bukan anak satu-satunya lagi dalam perjanjian baru. Kita ini adik-adiknya saudara. Ahia sudah tua dan dia buta. Tapi dia tahu dari derap langkah itu. Kamu istri Yerobeam. Sampaikan kepada dia. Engkau telah menyakiti hatiku. Engkau melemparkan aku ke belakang. Ya. Aku memberikan janji kepadamu tetapi engkau melanggar semuanya. Nanti tidak ada satupun laki-laki yang bisa kencing menghadap dinding yang tidak kubunuh. Dan ini tandanya. Ya. Akan disergap oleh anjing mayatnya. Dan juga yang di luar kota dimakan oleh burung. Anakmu ini satu-satunya yang akan dikubur benar-benar. Hari ini saya ketemu dengan banyak keluarga yang sedih karena protokol COVID. Bahkan tidak bisa lihat, tidak tahu dikubur di mana. Tapi saudaraku, Tuhan berkata, nanti keturunanmu akan kusapu bersih. Seperti orang menyapu kotoran manusia. Seperti pinggan yang dibalik, dibersihkan, dihabiskan sama sekali. Waktu saya membaca ini ngeri banget saudara. Mengerikan sekali. Mengerikan bila jatuh pada tangan Allah yang hidup. Ada apa, yaitu berhala zaman sekarang ada. Namanya Mammon. Dan saya berdoa lewat Corona Academy, Corona Correction ini. Kita dibersihkan daripada berhala-berhala kita. Sehingga tidak ada yang kita kagumi kecuali Sang Raja. Amin. Nanti dibaca di rumah. Dan kau akan belajar. Bodohnya percaya kepada perkataan orang. Kenapa tertipu? Karena kita percaya pada penipu itu. Dan penipu itu harus kelihatan tidak seperti penipu. Dan orang bisa dikhianati oleh orang yang dekat. Dan orang jauh tidak bisa. Dalam hidup saya, ya pernahlah dikhianati, ditipu. Tapi itu koreksi buat hidup saya. Dan saya berdoa. Kalau saya dipanggil Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang. Saya harapkan Tuhan Yesus segera datang. Dan kita semua diangkat. Are you ready for the rapture? Amin. Yang ready coba angkat tangan. Benar? Sudah periksa dari virus-virus di hati kita? Kalau ada batu nisan, saya rindu. Ditulis di sana, MOG, Man of God from Bali. Saya tidak perlu dikenal sebagai apa-apa, saya cuma rindu itu saja. Hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Amin, Tuhan memberkati kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Naikkan supaya doa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kudus hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu.
Bahkan penghinaan pun bisa kita pakai sebagai koreksi. Kapan itu mobil saya yang lama dijual, tapi masih ada simbolnya rock di situ ya. Lalu teman kita yang yaitu mengambil mobil ini ketemu dengan seseorang. Ini ya, mobilnya Pak Arifin kan? Hamba Tuhan apa Arifin itu? Pakainya bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Hamba Tuhan apa itu? Saya kaget. Oh ya, gitu ya pendapat orang tentang saya. Kenapa dia tidak bilang, oh itu hamba Tuhan yang hidupnya benar. Hamba Tuhan apa itu? Saya tidak tersinggung. Saya pakai itu untuk koreksi bagi diri saya. Apa yang orang lihat dari saudara dan saya? Saya rindu. Orang berkata itu hamba Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Seperti saudara dan saya juga. Angkat roti di tangan kanan kita. Mukalabashita karanoteka. Haleluya. Angkat tinggi. Kita semua rindu dikenal sebagai man of God. Woman of God. Yang berkenan kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memperlengkapi kita. Dan yang kita kejar adalah righteousness, godliness, faith. Kelemah lembutan, ketekunan, kesabaran. Inilah persekutuan kita. Dengan tubuh Kristus kita minta roh takut akan Allah memenuhi kita. Percaya kesaudara persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Yang kedua apa yang kita mau minta? Hati yang rela, ketaatan. Mau? Sebab ketaatan mendatangkan berkat, saudara. Angkat tinggi. Supaya kita tidak mati konyol. Seperti the man of God from Yuda. Angkat tinggi. Dan ingat korban Kristus. Kristus berkata, setelah makan dia melihat cawan berisi anggur sambil katanya, inilah perjanjian baru dalam darahku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Kita minta hati yang rela. Minta ketaatan dari Tuhan. Please Lord. Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu dan bersyukur kepada Tuhan. Sikemayarata syanara mareho. Angkat suaramu. Sikamaya rama shandaya ramo. Muralama shandara mate. Terima kasih Tuhan, berikan pada kami the fear of the Lord. Yare, berikan kepada kami mohon. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera, roh yang takut akan Allah, yang membuat kita hidup berkenan kepadanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau dan keluargamu, engkau dan keturunanmu. Demi nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.